Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Murajaah sebentar ya. Kemarin kita sudah membahas amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fahadhihi waraqatun qalilatun. Yes. Nah, hadhihi kemarin yang kita singgung pertama pembahasan hadhihi dalam sisi waduknya ya, dia maudhu yang maudhu lahunya khilaf bainal mutaqaddimin sama mutaakhirin, yang mana mutaakhirin yaitu Imam Aduddin Al-Iji yang mempopulerkan istilah baru maudhu lahunya, yaitu adalah sesuatu yang sudah tertakyin, ya kan? Makanya waduknya am li khos. Adapun untuk musyar ilaih ya, atau alatul istihdhar ya, dia bukan sebagai maudhu lahunya. Tapi kalau pendapatnya mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mengikuti pendapatnya mutaqaddimin kemarin, yaitu pendapatnya siapa? Sayyid Syarif Al-Jurjani. Dia mengatakan maudhu lahunya ya emang dia itu alatul istihdharnya itu adalah sebagai apa? Maudhu lahunya ketika ditujukan kepada makna yang musyakhos, sesuatu yang tertuju, berarti di situ terjadi yang namanya majaz. Ya. Berarti makanya dikatakan waduknya am li'am. Sudah kita bahas kemarin. Kemudian hadhihi terjadi penggunaannya di sini majaz. Ya, sudah kita singgung juga kemarin. Kenapa? Karena musyar ilaihnya di sini adalah bukan sesuatu yang mahsus, tetapi sesuatu yang mustahdharah fi dzihn. Ai al-alfaz al-mustahdharah fi dzihn. Kecuali kalau kita ngikuti atau misalnya emang realitanya kitab ini dibuat dulu baru setelah itu membuat muqaddimah, berarti hadhihi musyar ilaihnya sesuatu yang mahsus, emang kitabnya ada. Tapi kalau dia itu emang muqaddimah dulu, apanya yang mau dimusyar ilaih? Kan tidak ada kan yang mau ditujukan. Berarti yang dimaksud adalah al-alfaz al-mustahdharah fi dzihn. Berarti terjadi yang namanya majaz. Kenapa? Karena yang namanya isyarah itu digunakan untuk sesuatu yang mahsus. Baik, itu dari sisi hadhihinya. Kemudian dalam waraqatnya pun ya sebagai mahmul daripada maudhu, yaitu hadhihi waraqat yang al-alfat al-mustahdharah fi dzihn. Apakah waraqah, jadi sesuatu yang ada di dzihn, waraqah itu kemarin kita bahas kan, bukan, tapi yang dimaksud adalah masailnya, ya kan? Nah, di situ terjadi lagi yang namanya majaz ada di sini, ya, bukan warokotnya tapi masailnya yang dimaksud. Kemudian juga terjadi majaz juga dalam kalimat warokot itu sendiri, apa? Mimbab itlaqil mahal wa urida bihi al-hal, karena yang dal ala ma fi dzihn yaitu apa? Nukush, bukan warokotnya. Ya, nukus maksudnya tulisannya, catatannya, bukan warokotnya. Mimbab itlaqil mahal wa urida bihi al-hal, sama seperti was'alil qaryata, was'al ahlal qaryati maksudnya, bukan is'alil qaryah. Qaryah mahalnya, tapi yang dimaksud al-halu yang bertempatnya fi al-mahal, yaitu penduduknya. Sama al-hal fil waraqah, yaitu nukusnya, kitabahnya. Tamam. Nah, ya kita sudah bahas kemarin. Kemudian waraqat, dalam waraqat juga ada pembahasan kemarin apa? Waraqat di situ jamak muannats salim, atau lebih ahsannya dikatakan al-jam'u bil alif wa ta. Kenapa? Karena karena al-jam'u bil alif wa ta atau yang dikenal ya dengan jamak salim, hakikatnya bukan murni untuk jamak muannats salim, ya kan? Seperti waraqatun, jamaknya waraqat. Apakah waraqat ini perempuan? Dia bukan perempuan.
ya kan? Dan banyak ya penggunaan yang dia itu jam'u bil alif wa ta, dia bukan perempuan karena emang tidak diperuntukkan untuk perempuan. Nah, penggunaan atau disebut dengan jamak muannats salim karena al-aktsar ya al jam'u bil alif wa ta itu diperuntukkan untuk apa? Untuk perempuan. Tamam. Lebih ahsan dikatakan huwa al jam'u bil alif wa ta wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wa fi nasb kan. Taib di hatta di alfiyah. Taib jamak al jam'u bil alif wa ta itu jam'un lil qillah bukan lil kathrah. Ya, kemarin sudah kita bahas. Jam'un lil qillah bukan jam'un lil kathrah. Nah, taib. Nah, di sini musannifnya mengatakan waraqatun qalilatun. Apa faedahnya kok ditambahi sama si syarih al-Imam Mahalli? Kok ditambahi qalilah padahal dia sudah jamaknya jamak lil qillah. Lah perlunya apa kok ditambahi qalilah? Apakah fadhi sekelas Imam Mahalli datangkan kalimat qalilah ini? Ya tentu. Ya, dia datangkan kalimat qalilah ini tidak main-main. Kenapa? Karena terkadang ya digunakan al jam'u bil alif wa ta itu lil kathrah. Bukan apa? Lil qillah, supaya keluar dari dugaan yang lil kathrah ya ditakkid dengan apa? Qalilah. Ya, baik. Nah, itu kemarin yang sudah kita bahas ringkasnya mengenai qauluhu apa? Hadhihi waraqatun qalilatun. Tamam. Nah, sekarang kita nambah sedikit. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fikhi. Tashtamilu. Kata-kata tashtamilu dia menjadi apa? Sifat. Waraqat yang dia itu apa? Tashtamil. Maknanya tastamil itu apa? Maknanya tastamil itu ada dua. Imma tatadhamman atau tastalzim. Ya. Nah, cuman di sini yang dipakai makna apa? Yang tatadhamman. Bukan yang tastalzim. Baik. Baik, tashtamilu yang mengandung ya, mencakup itu waraqat ala ma'rifati fusulin min usulil fikih atas mengetahui fusul fasal-fasal ya min usulil fikih daripada usulul fikih. Baik. Yang perlu diperhatikan ini maklumat baru, kalau ada yang kesulitan ya wajar ya, nanti diperjelas. Kata-kata ala ma'rifati tastamil yang mengandung, apa yang mengandung? Pertama fa'ilnya di situ apa? Waraqat, ya kan? Waraqat itu dia mengandung ala ma'rifati fusul, atas mengetahui fusul. Kira-kira bisa enggak melekatkan sifat ma'rifah kepada waraq? Waraqatnya arif, dia mengetahui. Enggak. Nah, sehingga harus mentakdir di sini. Mentakwil maksudnya apa? Tastamil ma'rifatuhu, ya, ma'rifatuhu ala ma'rifati fusul. Yang terkandung ya orang yang mengetahui, atau ma'rifatuha berarti yang mengetahui kepada waraqat ini ala ma'rifati, atas mengetahui fusul. Karena tidak bisa dinisbatkan ma'rifat kepada waraqatnya. Kaif yakni menisbatkan ma'rifat itu diperuntukkan untuk sesuatu yang berakal. Lah, gimana ente mau mengatakan mengikat antara ma'rifat kepada sesuatu yang tidak berakal, kertas. Nah, kecuali ada di nuskhoh lain,
Ya, di kitab lain dia itu bahasanya langsung tashtamilu ala fusul. Nah, kalau tashtamilu ala fusul ada masalah, langsung fa'ilnya apa? Waraqat. Tashtamilul waraqat ala fusul. Oke, sampai sini. Kemudian yang juga perlu dipahami bahwasanya ma'rifah beda dengan apa? Ilim. Karena ma'rifat itu diperuntukkan untuk sesuatu yang mufrad. Kalau ilim biasanya digunakan untuk yang sudah nisbah tamah, yaitu berupa jumlah. Ya, misalnya ente mau bilang aku mengetahui Allah, harus pakai araftullah, bukan alimtullah. Kalau ente bilang alimtu bi anna zaidan qaimun, baru sesuatu yang dia jumlah, sudah nisbah tamah dia. Ya, kalau bahasa di manteknya kan namanya nisbah tamah, sudah memiliki nisbah yang sempurna. Tamam. Tidak bisa dikatakan enggak kalau mufrad kat araftu zaidan atau araftullah. Aku mengetahui Allah, mufrad. Allah sampai sini. Baik. Ala ma'rifati fusul. Fasal dia jelas lebih ringkas daripada apa? Bab. Ya kan? Di atasnya bab apa? Kitab. Nah, kalau kepingin tahu detailnya apa? Ini lu rojak nanti di murojai. Fasal itu berarti kumpulan dari masail. Masalah itu apa? Wal masalah apa? Masalah. Qadiyah, hamliyah, mujabah, nadhariyah, ya kan? Atau mungkin ada kurangnya. Qadiyah, hamliyah. Dia yang pasti qadiyah. Yang namanya qadiyah itu berarti apa? Terdiri dari maudhu' sama mahmul, ya kan? Terdiri dari maudhu' sama mahmul. Qadiyah hamliyah ya. Berarti kata-kata hamliyah mengeluarkan syartiyah di situ. Nah, kalau ada qadiyah syartiyah nanti di mantek yang level setelahnya mungkin dibahas atau pernah disinggung enggak itu. Kalau misalnya ada qadiyah syartiyah nanti harus ditakwil menjadi qadiyah hamliyah, ujung-ujungnya nanti kembali ke hamliyah semuanya. Qadiyah syartiyah pas nanti akhir ujung-ujungnya ditakwil ke qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah mujabah. Ya. Kemudian nadhariyah, karena sesuatu yang daruri ada apa? Dipermasalahkan. Karena sesuatu yang daruri semua orang sudah tahu. Berarti bukan permasalahan yang yus'alu anhu. Tamam? Baik, fusul. Nah, yang terkandung ada di dalam sini apa? Mengetahui terhadap beberapa fasal. Ya. Baik, juga kalimat fusul ini sebetulnya secara tidak langsung musonif ini ingin targhib kepada para pelajar kitab ini. Karena kalau dikatakan abwab seakan-akan terlalu banyak. Ya kan? Karena abwab itu di atasnya fusul atau kitab. Kitab dia di atasnya apa? Abwab malah. Kalau misalnya tastamil ala abwab atau kitab al-kutub misalnya. Berarti menunjukkan kitab yushir. Kalau kitab itu bukan kitab mukhtasar, kitab tebal, tapi ketika dibilang fusul, ya kan? Berarti yushir ila anna hadzal kitab bukan kitab yang terlalu bukan kitab panjang, bukan kitab mutawal, tapi kitab mukhtasar. Baik. Tastamilu ala ma'rifati fusul min usulil fikhi, ya. Min usulil fikih, daripada ilmu usul fikih. Usul fikih bermakna apa di sini? Yang maudhu' lahunya bermakna fan ilmu ini, yaitu adillatul fikih al ijmaliyah. Nanti bisa difahami dengan kalimat setelahnya, karena usul fikih nanti akan terulang. Di usul fikih yang disebut di sini, usul fikih bermakna fan ilmu usul ini.
ya. Baik. Yantafi'u, yang bisa mengambil manfaat. Biha, dengan apa? Dengan mengetahui usul fikih ini, al-mubtadi'u, si mubtadi' wa ghairul mubtadi'. Siapa mubtadi' itu? Jadi ada mubtadi', ada mutawasid, ada muntahi. Ya, siapa dikatakan mubtadi'? Intifa'ul mubtadi' itu apa? Dikatakan at-ta'allum. Apa at-ta'allum? At-ta'allum itu berarti huwallazi la yastati'u an yastaqilla li tasawwuri masailil ilmi. Wallazi la yastati'u an yastaqilla, istaqalla yastaqillu ya, li tasawwuri masailil ilmi, yaitu orang yang dia tidak punya kemampuan dengan dia berjalan sendiri untuk mentaswir apa, memahami atau mentasawur daripada masalah-masalah ilmu itu. Kosong, tidak ada gambaran di kepalanya untuk mentaswir masail-masail yang ada. Itu berarti levelnya mubtadi. Seperti pemula, anak pondok masuk pondok, tidak ada gambaran sama sekali, dari nol, dari start awal. Berarti itu namanya apa? Mubtadi. Ya, sistem belajarnya namanya ta'allum. Tamam. Ada yang kedua namanya apa? Mutawasid. Mutawasid itu berarti apa? Huwallazi istaqalla wa alladzi istaqalla bitaswiril masail. Walakin la yastati'u an yuqima alaihi dalil. Fayahtaju ila syai'in, fayahtaju ila syai'in ya. Li'iqa la yastati' an yuqima apa? Huwa والذي استقل بتصوير المسائل ولكن لا يستطيع أن يقيم walakin la yastati' an yuqima alaihi dalil. Fayahtaju ila syaikhin liiqamatil burhan. Taswir masailil ilmi, tambah aja. ila syaikhim Ila syaikhin liiqamatil barahin. Barahin itu dalil atau hujjah. Liiqamatil hujjah, kalau tidak paham barahin atau dalil. Dia bisa menangkap permasalahan, dia tahu banyak hukum-hukum. Seperti yang sudah kelas 4 misalnya. Dia sudah banyak masail yang dia ketahui. Tapi untuk apa namanya, mengetahui dalil-dalilnya belum levelnya. Ya. Atau mungkin kalaupun lulus dari pondok, kadang-kadang masih darajahnya mutawasid, dan itu mungkin rata-rata sekarang. Ya, untuk iqamatul burhan dia tidak bisa, pokoknya faham masailul furu', mentaswir masail yang ada saja. Tapi dia tidak bisa menerapkan usulnya di dalam membaca fikihnya masalah. Dan itu sangat banyak realitas sekarang, ya kan? Ada yang levelnya darajatul muntahi. Darajatul muntahi itu berarti apa? Yaitu alladzi istaqalla wa yastati, langsung ya tak ringkas saja. Istaqalla wa yastati an yuqima, istaqalla binafsihi, gitu aja. Istaqalla binafsihi wa yastati an yuqima alaihi dalil. Itu berarti derajat apa? Al-muntahi.
Nah, ente belajar harusnya sampai level darajatul muntahi ya, kita semua belajar harus sampai darajatul muntahi wa hadza laysa biba'id. Ya, dikatakan kalau ente sudah sampai darajatul muntahi, setelah itu belajarnya bisa ente belajar sendiri. Maksudnya mengembangkan ente membaca suruh yang lainnya, kitab yang lainnya itu bisa dengan sendiri. Karena tidak semua kitab itu dengan syekh. Tapi selama ente masih darajahnya mubtadi itu butuh syekh. Mutawasid pun masih butuh syekh. Ya, masih butuh syekh. Tapi kalau sudah derajatnya muntahi, ente bisa istaqallah sudah binafsi, sudah bisa jalan sendiri, nggak perlu ditata lagi. Mandiri. Sudah mandiri, sahih. Tamam. Nah, di sini dikatakan yantafi'u bihal mubtadi' wa ghairuh. Bisa mengambil manfaat dengan usul fikih ini apa? Al-mubtadi' yang levelnya mubtadi' dan selain mubtadi' pun bisa mengambil manfaat di sini. Terus apa? Kalau muntahi apa? Dia baca kitab selevel waraqat ini litadzakkur. Kalau tadi mubtadi' litta'allum, kalau muntahi apa? Litadzakkur. Untuk mengingat masalah-masalah, muraja'ah bahasanya. Ya. Memang dikatakan orang itu harus punya rujukan mutun. Ya, harus punya rujuk hatta ente alim top. Ya, harus punya rujukan mutun karena ente dari mutun itu baru nanti bisa mengembangkan wawasan. Kalau tidak punya pegangan mutun sama sekali, hafalan mutun tidak ada sama sekali, gimana ente mau mengistihbar masail ini tidak bisa. Kalau ente punya hafalan mutun, bisa ente kembangkan. Misalnya dari masalah sederhana aja, furudul sitatun an-niyah. Dari niat ente bisa lari kemana-mana. Tapi kan bisa ente datangkan satu dulu mutun, kemudian masalah dilebarkan ke sana ke sini bisa. Nah, tapi kalau hatta mutun tidak ada, yang untuk tadzakur ini tidak ada, gimana ente mau nata nanti berbicara di depan orang? Ya, menyebutkan masalah zakat misalnya, atau menyebutkan masalah som. Kalau udah ada istihbar sama sekali, harus semuanya pakai kitab, ya berarti masih ketergantungan. Makanya dikatakan orang itu harus punya pegangan mutun. Misalnya Zubat ya dipegang yang kuat, ya Alfiyahnya dipegang yang kuat. Kemudian atau kalau misalnya yang sulit bait syair ya harus minimal ada yang nasr yang dipegang kuat, misalnya Yakut wala Nahu, misalnya ada hatta jurmiyah. Setelah itu pengembangannya bisa hatta dari suruh-suruh yang lain. Nah, kalau hatta yang kitab-kitab kecil tidak dijadikan pegangan kuat, akhirnya tidak bisa istihdzar. Makanya dikatakan kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kunu rabbaniyin, dikatakan siapa rabbaniyin itu? Rabbani itu yang dia itu mengajarkan asas ilim. Asasul ilim, pondasinya itu diperkuat. Bangunan ini bisa ditambah lantai 1, 2, 3 kalau pondasinya kuat. Tapi kalau pondasinya tidak kuat, mau dibangun di atas tidak bisa. Ambruk, rubuh. Yang ada tasyatut sudah, kepalanya pusing kemana-mana. Harus asasnya kuat. Ya ini yang banyak sekarang problem ini. Baik. Yang tafi'u bihal mubtadi' wa ghairuhu wa dzalika. Nah, ini mungkin terakhir ini wa dzalika ini. Wa dzalika di sini terjadi yang namanya istikhdam. Wa dzalika ayat di situ apa? Lafdhu usulil fikih. Wa dzalika ay lafdhu usulil fikih. Dengarkan. Sekarang ketika anak kasih nama seseorang, tak kasih nama Asad, namanya orang siapa? Asad. Berarti anak mewadhu, anak sebagai wadhi, ya kan? Wadhi yang mewadhu maudhu, yaitu yang namanya Asad, maudhunya berarti Asad, kepada maudhu lahu, yaitu orang, misalnya si fulan ini, ya maudhu lahunya Asad, paham ya? Orangnya. Baik. Ana bilang, ro'aitul Asad. Aku melihat Asad. Asad sini siapa? Syakhs kan?
Berarti ana memaksudkan wadha bukan wadha ahlul lughah, tapi wadhanya ana di sini. Paham? Yang ana maksud di sini siapa? Syakhs. Paham ya? Ra'aitul asada faqataltuhu. Lalu aku bunuh. Dengarkan. Faqataltuhu. Aku bunuh kembali ke lafaz asad tapi dengan makna bukan syakhs ini. Tak larikan ke makna yang lughah dalam dhamirnya. Itu berarti namanya terjadi istighdam dalam balaghah. Paham ya? Kalimat asad yang pertama ketika ana sebut ra'aitul asad, maudhu lahunya siapa? Ismu syakhs. Ya kan? Ketika faqataltuhu, hunya kembali ke lafaz asad tapi dengan maudhu lahu yang berbeda. Maudhu lahunya hayawan muftaris di situ. Itu namanya terjadi apa? Istighdam. Paham ya? Terjadi yang namanya apa? Istighdam. Ini sarahnya disebut itu. Ya. Baik. Nah, di sini istighdam itu juga terjadi dalam isim isyarah ini. Wa dzalik, dan itu ai lafdhu usulil fikih. Berarti maudhu lahunya beda di sini. Maudhu lahu yang pertama sebelum wadzalika fatastamilu ala ma'rifati fusul min usulil fikih, ya kan? Itu maudhu lahunya apa? Ai fan hada, fanu hadal ilim. Emang namanya fan ini usul fikih seperti kereta api. Kereta api nama untuk kendaraan itu, kereta api. Paham ya? Ketika baca wadzalik yang diambil lafadznya tok tapi bukan dengan makna fannya ini. Nah, usulnya diambil, fikihnya diambil dengan makna dohirnya nanti. Paham ya? Intinya yang difahami maudhu lahunya bukan maudhu lahu yang awal. Beda di sini maudhu lahunya di dalam wadzalik. Dia hanya ngambil lafadznya tok tapi maudhu lahunya atau maknanya beda. Wadzalika ai lafdhu apa? Usulil fikih. Lafdhu usulil fikih. Dengan korina apa? Kok di sini ente katakan istighdam, terjadi yang namanya istighdam? Ya kalau ente pakai mahali sudah jelas. Diperjelas ai lafdhu usulil fikih. Tapi kalau bagi yang baca matan dia bisa paham dengan terjadinya istighdam ini apa? Dengan korina apa? Bi korinatil khobar. Korina khobarnya. Apa khobarnya? Mu'allafun min juz'aini. Tapi yahtaj ila ta'ammul ya. Untuk memahami matanya tok sekelas kita yahtaj ila ta'ammulin syadid. Makanya ya jazallahu khair sama si syarihnya diperjelas ai lafdhu usulil. Itu makanya syarih ini dia tidak main-main dalam setiap perkalimatnya itu memberikan makna kepada kita. Taib ai lafdhu usulil fikih. Nah, setelah ini musannif berbicara tentang apa? Usulul fikih yang bimakna tsani, bukan bimakna awal, bukan bimakna fan. Ai lafat usul itu apa? Fikih itu apa? Ya, mu'allafun min juz'aini, dia tertaklif berarti dari 2 juzuk. Yaitu apa? 2 juzuknya pertama ada kalimat usul. Yang kedua ada kalimat apa? Fikih. Wadah sampai sini? Wadah ya? Di sarahnya juga dibahas tentang ada perbedaan antara mu'allaf, murakkab sama murattab. Ya, ta'lif, tartib sama tarkib. Apa bedanya? Wajhul wahdanya atau titik temunya semua itu dhammu syai' li syai'. Dhammu syai'in li syai'in. Itu titik temunya ya. Titik temunya antara 3 apa? Yaitu ta'lif, tartib sama tarkib. Dhammu syai'in li syai'in. Menjadikan satu antara 2 hal, menjadikan satu. Dhamma ya, menggabungkan ya.
antara sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ad-dhamm. Ya, itu titik persamaannya. Titik perbedaannya, ya, kalau yang pertama at-tarkib itu mutlakon. Dia tidak memandang harus sesuai urutan. Kalau tartib dia harus urut. Kalau emang ada yang nomor satu didahulukan baru nomor 2. Kalau mengharuskan ada tartib. Misalnya antara bapak sama anak misalnya. Yang dibahas dulu kira-kira bapak dulu apa anak dulu. Kalau ngikuti urutan tartib ya harus bapak dulu. Karena wujudnya lebih dahulu daripada kita. Kan gitu kan. Berarti membahasnya tartib namanya. Karena tartib. Kalau tarkib berarti apa? Dia mutlakon, tidak mandang itu. Pokoknya bahas. Entah anaknya dulu, bapaknya dulu. Berarti namanya apa? Tarkib. Kalau taklif itu dia yang penting ada ulfah keserasian. Apa? Keserasian atau tanasub. Ulfah atau apa? Tanasub. Oleh karena itu dikatakan pengarang kitab rata-rata apa? Mu'allif. Kenapa kok dikatakan mu'allif? Kok tidak dikatakan muratib atau murakib misalnya? Ya kan? Kenapa kok dikatakan mu'allif? Karena antara fasal-fasal di kitab itu umumnya ya, fasal-fasal yang ada atau bab-bab yang ada di kitab itu pasti ada keserasian, yarji'u ila maudhu'in wahid, akan kembali kepada satu maudhu'. Misalnya fikih, maudhu'nya pasti af'alul mukallafin. Ya kan? Pembahasannya af'alul mukallafin, puasa ya af'alul mukallafin, salat ya af'alul mukallafin. Kan gitu kan? Berarti ada kaitannya, ada keserasiannya. Makanya disebut apa? Taklif. Nah, begitu juga usul fikih ini apa? Sisi keserasiannya, yatakallam anil adillatil ijmaliyah. Dia berbicara mengenai apa? Dalil-dalil ijmali. Apa dalil ijmali? Insyaallah pertemuan berikutnya. Karena rasa cukup, sudah puyeng kayaknya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.